Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 2 September 2020, bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Luwu Utara. Selamat mendengarkan. Shalom, salam jumpa kembali, saudara-saudari sahabat-sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 2 September tahun 2020. Dari Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, puji dan syukur kami aturkan atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Melalui iman itu pula, kami senantiasa Kau pelihara di dalam kasih-Mu untuk menjadi murid-murid kekasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga dalam melaksanakan tugas panggilan kami sebagai murid-murid-Mu, kami selalu kekuatkan di dalam doa-doa kami, dan juga agar kami mampu melaksanakan tugas pewartaan kami, mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah panggilan hidup kami. Semoga remah-remah sabda pada hari ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui anugerah sakramen baptis yang telah kita terima, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan tentu saja satu hal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa melalui pembaptisan itu pula kita dipilih menjadi murid-murid Kristus. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang identitas diri kita menjadi murid Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, saya menawarkan dua hal yang dapat menjadi permenungan kita dalam menghayati panggilan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama adalah sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, pentinglah yang namanya kehidupan doa. Dalam Injil hari ini dikatakan,
Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke tempat yang sunyi. Tentu saja, apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus tiada lain adalah berdoa. Yang dilakukan oleh Tuhan kita pada kesempatan-kesempatan dalam kesendiriannya, Ia berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Di tengah-tengah kesibukannya dan tugas perutusannya, Tuhan Yesus Kristus pun selalu mengingat dan menyediakan waktunya untuk berdoa, berbicara secara pribadi dengan Allah. Yesus Tuhan kita adalah pendoa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, doa tentu saja merupakan kekuatan spiritual seorang pengikut Kristus, seorang murid Tuhan. Juga merupakan cara bagi murid-murid Tuhan untuk mengembangkan relasi yang intim dan langsung kepada Allah, Sang Pencipta dan Sang Sumber iman. Kerap kali kesadaran ini sering juga akan berhadapan dengan aneka macam tantangan-tantangan dalam kehidupan iman kita. Kita bisa menemukan secara pribadi masing-masing saudara-saudari yang terkasih, bagaimana tantangan-tantangan yang kita hadapi saat kita mau mengembangkan hidup doa itu di dalam kehidupan iman kita sehari-hari. Mungkin kita merasakan kejenuhan di dalam berdoa. Mungkin kita merasakan ada sesuatu yang hambar dengan hal-hal yang kita doakan. Bahkan kadang-kadang kita tidak peduli apakah doa kita itu didengarkan oleh Allah atau tidak. Yang penting, saya sudah berdoa. Apakah doa itu didengar atau tidak, itu urusan lain. Seperti dua orang yang berpacaran, tetapi tidak ada desire antara mereka. Walaupun mereka melakukan hal-hal yang umum dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran, tetapi kemungkinan relasi mereka terasa hambar. Demikian pula pada saat kita hanya melakukan rutinitas atau kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang beriman dalam melaksanakan hidup doa kita, tanpa dilandasi dengan hati yang utuh dan bersih, pasti kita juga akan mengalami rasa hambar dan kejenuhan. Tidak dapat menikmati doa sebab doa itu kadang-kadang dirasakan meletihkan. Bahkan seringkali dikatakan juga ada yang mengalaminya seperti membuang-buang waktu. Lebih baik bekerja, menghadapi realitas hidup yang konkret, daripada pagi sampai malam, malam sampai pagi, itu hanya berdoa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mengembangkan hidup doa bukan berarti pula bahwa dari detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari yang kita lakukan sebagai murid Tuhan itu adalah berdoa saja. Tentu, melalui panggilan hidup kita tetap mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan hidup kita sehari-hari. Dalam doa itulah kita berdialog dari hati ke hati kepada Allah. Ini adalah ungkapan perasaan yang mendalam, sebuah ungkapan kepercayaan, serta keyakinan bagaikan seorang anak yang berbicara kepada bapaknya. Dengan doa kita menyatakan sikap percaya serta pengabdian kepada kehendak Sang Pencipta, Allah, Sang Sumber iman. Saudara-saudari, sahabat insan yang terkasih, dari sikap yang muncul dalam kehidupan doa yang baik itulah akan mengalir keutamaan-keutamaan dan kekuatan-kekuatan yang akan mendasari, yang akan menguatkan, yang akan mengarahkan perjuangan panggilan hidup kita melalui pekerjaan atau pelayanan kita sehari-hari, perjuangan hidup kita sehari-hari ke arah yang lebih baik dan lebih bermakna dan menghasilkan buah-buah yang kita harapkan. Yang kedua, kita panggil pula menjadi murid Tuhan, menjadi pewarta kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini dikatakan, juga Kristus bersabda kepada orang-orang, di kota-kota lain pun aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kiranya Injil hari ini menghimbau kita juga sebagai murid-murid Kristus untuk mengikuti teladan Kristus Tuhan kita, menjadi pewarta kerajaan Allah, untuk mewartakan kabar keselamatan kepada semua umat manusia. Mewartakan kerajaan Allah
merupakan tugas bagi siapa saja yang telah dipanggil dan dipilih menjadi murid-murid Tuhan. Tidak perlu seseorang harus menjadi pandai dulu untuk mewartakan kerajaan Allah. Tidak perlu seseorang dulu harus menjadi suster, menjadi imam, menjadi pastor, menjadi romo untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Tetapi harusnya pada saat menerima sakramen pembaptisan, pada saat kita telah dipilih untuk menjadi murid Tuhan, menjadi pewarta kerajaan Allah itu sudah sekiranya menjadi nadi bagi siapa saja yang telah menerima Kristus di dalam hidupnya. Melaksanakan tugas perkutusan atau panggilan tersebut, memang kita akan dihadapkan dengan aneka macam tantangan-tantangan, godaan-godaan yang seringkali mengganggu kenyamanan atau tidak sesuai dengan keinginan manusiawi kita. Tantangan yang dihadapi dari dulu hingga kini hampir sama seperti yang dialami juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga mendapatkan berbagai macam tantangan, bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati secara tidak adil di atas kayu salib. Tetapi semua tantangan tersebut tidaklah menghentikan tugas perutusannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Sahabat-sahabat insani yang terkasih, menjadi pewarta kerajaan Allah, kita diminta untuk tidak terbelenggu oleh kecemasan duniawi, ketakutan, keraguan-raguan, juga tidak terlena oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi, melainkan menjadi manusia yang bebas dengan penuh rahmat, mampu beradaptasi dengan situasi yang ada dalam kehidupan kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Tantangan, pergulatan-pergulatan hidup, rintangan-rintangan saat kita menghadapi pewartaan kita untuk melaksanakan panggilan hidup tersebut bukanlah menjadi alasan untuk berhenti, melainkan menjadikan segala hal tersebut merupakan kesempatan untuk semakin memurnikan panggilan kita sebagai pewarta kerajaan Allah. Roh Kudus membantu kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan bermenung akan sabdamu ini. Semoga remah-remah sabdamu ini dapat menjadi inspirasi, kekuatan, dan landasan dalam panggilan hidup kami menjadi murid-murid-Mu. Kuatkan kami untuk senantiasa membina hubungan kami dengan Dikau di dalam doa-doa kami. Kuatkan kami untuk menjawab panggilan-Mu sebagai murid Kristus, mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.